Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak. Baik, Semangat ya. Ini kok pada loyo ini gimana? Oh, siap Pak. Udah pada sarapan belum ini? Alhamdulillah kurang sekali lagi. Iya. Sudah, Pak. Sudah Pak, tapi lapar lagi. Aduh ini disiapkan cemilannya ya baik. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelasnya bisa tolong pimpin doanya untuk Pak Adit ya. Mas Adit. Baik, siap Pak. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya, terima kasih. Ya, mengingatkan pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang resistor. Masih ada yang ingat tentang apa itu resistor? Saya Pak, Ya, ingat ya monggo Masih ingat, Pak. Mas Gozali. resistor itu semacam ini Pak, penghambat. Ya bisa menghambat arus Pak, bisa menghambat arus listrik. Biasanya sih digunakannya untuk ini Pak, untuk apa ya, rangkaian-rangkaian yang membutuhkan penghambat. Suaranya kok kurang kencang ya. Iya. Iya. Coba Mbak Gita bisa mungkin dilengkapi dari Resistor ya, Pak. Resistor itu komponen pasif, Pak. iya. Dia fungsinya sebagai ini pembatas arus, pembagi tegangan. Udah itu yang saya ingat, Pak. Iya. Baik, nanti kita akan melanjutkan masih nggak jauh-jauh dari resistor, yaitu nanti kita belajar tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, iya. Ini ada tujuan pembelajaran. Nanti kita simulasikan di Liveware. Sudah pada install ya simulasi Liveware. Nanti di simulasi Liveware kita bisa mensimulasikan berapa sih arus dari rangkaian seri, tegangan dari rangkaian paralel, juga kita bisa. Ya. Oke, nanti ada praktikumnya juga. Nanti kita bahas yang tujuan 1 dan tujuan 3. Oke. Untuk menu belajarnya nanti kita ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan aplikasi Liveware. Oke. Nah, ini ada video. Videonya. Ini linknya kok enggak kita bukakan di YouTube ya. Banyak iklan ya di YouTube. Ada iklannya Pak. Iya. Ini. Ini nanti simulasinya seperti ini ya anak-anak ya. Nanti kita membuat project di software Liveware seperti ini. Ya, rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nanti kalian bisa mengamati di situ apa kelebihan dari rangkaian seri dan apa kelebihan di rangkaian paralel. Seperti itu gambaran singkatnya ya. Oke.
lanjut ke PPT. Nah, ini rangkaian seri. Dari gambar tersebut bisa dijelaskan siapa yang bisa ini paham. Ayo Pak Adit, seperti apa, mungkin ada pertanyaan dari rangkaian seri. Rangkaian seri itu terdiri dari apa aja itu? Itu rangkaiannya disusun ini ya Pak ya, berurutan Pak ya, dari R1 sampai R3 itu. Iya. Yang lain mungkin Mbak Gita. Oke. Nah, Kelihatannya itu Pak, kalau di seri berarti dijumlahkan gitu Pak ya? iya. Pak ya? Jadi R-nya nanti ditambahkan semua, R1 tambah R2 tambah R3. Jadi R-nya ada berapa nanti tinggal dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan semua berarti gimana? Total resistansinya? Nambah Pak Guru. Semakin besar ya Pak. Iya, semakin besar. Makin besar nambah. Besar. Besar. Itu rangkaian seri. Dan untuk arusnya bisa dilihat di ini. Arusnya gimana ini? Itu sama semua ya Pak? Ya, Harusnya sama. jadi berapapun nilai resistansi nanti arusnya tetap sama semua. Dan untuk tegangan gimana? Beda-beda Pak. Warnanya beda-beda. Di ujung-ujung resistornya beda Pak. Iya. Jadi setiap tegangan pada resistor itu berbeda semua. Nah, nanti jika dijumlahkan R1 sampai R3 nanti total tegangannya akan sesuai dengan tegangan in. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke ini rangkaian paralel. Gimana? Ini rangkaian paralel. Itu bentuknya bersusun Pak. Iya. Tangga ya? Iya, kayak tangga ya. Di sini nanti kebalikan dari rangkaian seri. Kalau yang di rangkaian seri tadi arusnya sama, di sini nanti arusnya yang berbeda. Ya. Oke, kita lanjut perkenalan simulasi Liveware ya. Oke. Nanti kita klik icon ini, ya, klik 2 kali maka akan. Nah, untuk menyambungkan kita harus di sini ada yang mengedit yang sudah akan project pernah pakai Liveware siapa? Mbak Gita ya. Untuk apa Mbak Gita? Jelaskan temannya. Untuk ini ya Pak, membuat rangkaian simulasi bisa. Nah, nanti kita ini untuk mengubah nilai pada komponen. Semisal kita sudah merangkai tadi resistor di rangkai seri, kita bisa mengubah nilai resistansinya melalui ini. Tinggal klik 2 kali pada komponen tersebut atau klik kanan lalu properties ya, seperti gambar ini. Bisa kita pilih 1K, 2K dan seterusnya. Dan ini nanti kita bisa mensimulasikan di sini ya, tinggal kita play. Ini tombol play kita klik, nanti akan jalan rangkaian yang telah kita buat. Nah, untuk melihat arus dan tegangan kita tinggal klik seperti ini. Arah panahnya ditempelkan pada jalurnya, seperti itu ya. Sepertinya masih pada awam ya sama Liveware ya. Ini karena baru naik kelas 10 ya.
Kemarin baru SMP, ini udah naik kelas 10. Apalagi kena corona ini ya. Efek corona. Oke. Lanjut ke LKPD ya. Sudah Pak Fatkul share di grup. Silahkan dibuka LKPD-nya. Nanti kerjakan. Sambil kalian kerjakan, nanti Pak Fatkul menilai dari ini ya. Ini tugasnya kelompok ya. Tugasnya kelompok. Jadi kalian buat kelompok 2 cukup ya. Halo. Iya, Pak. Nanti ada kelompoknya kelompoknya Mas Aditya dan kelompoknya Mbak Gita ya. Silakan memilih kelompoknya. Saya kasih waktu berapa ini untuk mengerjakan simulasinya? 5 menit cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Yuk, mari kita mulai. Sambil Pak Fatkul keliling ya ini ya, menilai kerjasama kalian. Jangan ada yang pasif, semua harus bisa ini ya. Ya, sudah cukup? Sudah ada yang jadi? Ini udah berjalan 5 menit. Sudah ada yang jadi belum? Mas Adit sudah? Mbak Gita sudah? Masih proses, Pak. Masih proses ya. Itu Mas Ajayadin ikut itu toh, ikut ngerjain toh. Timnya dibantu timnya. Iya, baik, Bapak. Itu kayak Mas Gejali itu sepertinya serius itu ngerjainnya. Gimana? Belum jadi? Mbak Gita sudah kah? Timnya Mbak Gita, timnya Pak Gojali. Proses, Pak. Ya, mungkin ada yang ditanyakan tentang simulasinya, kesulitannya di mana. Sampai mana ini prosesnya? Ini Pak, Mas cari Adit, mana komponennya susah Pak. Cari komponennya susah. Ini cara ngubah nilainya gimana Pak ya? Nah, itu nanti kalian klik saja 2 kali pada komponen tersebut. Nah, klik 2 kali, misal resistor itu ditekan pas di komponennya, lalu klik 2 kali. Itu bisa berubah. Pak, ini jalurnya saya salah masang nih. Caranya menghapus gimana Pak? Klik pada jalur, terus klik delete bisa. Atau juga bisa pakai ini. Pastikan apa namanya,
jangan di play. Untuk mengubah jalur pastikan play-nya ini dihentikan ya, di stop dulu. Nanti baru kalian bisa menghapus seperti itu ya. Itu supaya berdiri gimana Pak komponennya? Klik pada komponen, lalu klik Ctrl R. Ya. Oh bisa Pak. Ya. Lokasi ya. Nah, kayak gini ya. Kita udah selesai kayaknya ini. Sudah Pak, sudah selesai. Ya, silakan dipresentasikan timnya Mbak Gita. Nanti kelompok lain mungkin bisa ada pertanyaan atau tanggapan dari kerjaan timnya Mbak Gita. Ya. Saya share screen ya Pak. Tampil belum ya Pak? Masih proses. Belum tampil. Tampil. Sudah Pak. Ini Pak hasilnya Pak. Jadi saya lihatnya di LKPD ya Pak ya. Iya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Bu. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Mbak. Ya ini hasil simulasi di software Liveware. Saya coba simulasikan dari 4 buah resistor. Ini untuk R1 nilainya 1K, R2 1K, R3 ini 780 ohm, R4-nya 220 ohm. Di sini dirangkai seri. Kemudian untuk melihat nilai arus dan juga nilai tegangannya di sini dipasang ampermeter dan voltmeter. Ini untuk melihat hasilnya karena di LKPD itu ada tabel yang harus dilengkapi ya. Ini kita play aja, nanti di sini muncul nominal nilai dari arus dan juga tegangan di masing-masing ujung resistor. Ini sumber tegangannya 12 volt sesuai dengan yang di LKPD. Ini untuk hasil V1 tegangannya 3,9 volt. Ini 3,99 volt, 3,11 volt. Di V4 itu nilainya 878,27 milivolt. Ini di sini bisa dilihat bahwa tegangan di masing-masing ujung resistor itu nilainya berbeda-beda tergantung nilai resistornya.
Untuk arusnya ini I1, I2, I3, I4. Ya, arus yang melewati keempat R ini nilainya sama, yaitu 3,99 miliampere. Begitu ya Pak ya? Iya. Mungkin temennya, ayo mungkin ada yang bingung bisa ditanyakan. Notanya Iya. Ya silahkan. Nanti timnya Mbak Gita menanggapi ya. Nanti timnya harus aktif semua. Jangan Mbak Gita saja. Yuk, monggo Mas Dedi pertanyaannya. Tadi Ahmad Ghazali Pak, bukan saya Pak. Ahmad Oh, iya. Ghazali. Oh iya. baik Pak, terima kasih. Ini Bu, Mbak, mau tanya. Ini kalau saya lihat tegangannya berbeda-beda ya. Kalau arusnya kan sama. Iya. Itu ada yang 3,9, ada yang 3,1, ada yang hanya milivolt. Itu apa yang menyebabkan? Jadi tegangannya ya tergantung nilai resistornya. Jadi tegangannya itu terbagi-bagi. Jadi kalau dijumlahkan V1, V2, V3, V4 itu nilainya nanti sama dengan V inputannya. Ya, bagus sekali. Baik, paham Bu. Mbak, terima kasih. Berarti itu dipengaruhi dari nilai resistornya ya Mbak ya? Iya. Ya, saya izin nyambahin. Iya. Kita biar saya yang ikutan ngomong ini. Jadi secara mudahnya kalau rangkaian seri semakin besar nilai resistornya, maka tegangan di resistor itu akan semakin besar. Coba Ahmad Ghazali lihat di R16 tuh, nilainya kan paling kecil tuh cuma 220. Benar. Maka tegangannya dia juga paling kecil. Sekarang coba lihat di nilai R14 dan R13, itu resistornya paling besar. Maka nilai tegangannya juga paling besar. Begitu. Berdasarkan kajian yang tadi kita baca-baca, bukunya menyatakan seperti itu. Ya, bagus sekali tambahannya dari Mas Kevin. Mungkin bisa dilanjut ke simulasi yang paralel. Rangkaian paralel ya Pak. Iya. Ini ada 4 buah resistor ya. Terus ini disusun secara paralel. Nah, dipasangin juga di sini ampere meter dan juga voltmeter. Setelah kita simulasikan, ya tegangan sebenarnya di sini 9 volt. Setelah disimulasikan ini dapat hasil tegangan di V1 8,99 volt, tegangan di R2 8,99 volt, tegangan di R3 sama 8,99 volt, dan tegangan di R4 itu sama. Jadi tegangan di masing-masing resistor ini nilainya sama 8,99 volt. Sedangkan untuk arusnya, ya, untuk arus rangkaian paralel ini di masing-masing R ini nilainya berbeda. Di I1 nilainya 179,18, I2 161,75 mikroampere, di I3 126,83 mikroampere, di I4 69,25 mikroampere. Itu Pak. Tim Mas Ghazali mungkin ada tanggapan. Oh iya, saya mau menanggapi. Itu arus totalnya kok belum terukur ya. Arus totalnya berapa terus itu? Iya itu Mbak Gita, harusnya yang total belum dikasih. Itu mungkin bisa ditambahkan A di bawahnya itu Mbak Gita. Yang saya tahu. setelah Kayaknya ditambahkan di ini nih. Di antara
R yang 220 itu dengan Itu kaki negatifnya negatif diputus dengan dulu. Mungkin. yang bawah lagi. Ya itu yang nyambung di R3 itu. R19 Nah, R19 kaki negatifnya diputus dulu mungkin. bukan Pak. Bukan Bawah lagi kanan. bawah Kiri. kiri Atas. atas Nah, itu delete dulu. Delete. nah sini nambahin arus. Oke, yang itu kutub positif nyambung ke R dihapus. Oke, nah. Terus dikasih ampere meter. Mungkin gitu ya. Iya. Iya. Itu ampernya bisa dikopikan lagi. Ctrl C. Iya, tadi saya sama Gita kelupaan, Pak. Iya. Buru-buru Iya, soalnya ini, ngerjainnya, Pak. Pak. Ini samanya Masih belajar. Diputar aja, Git. Sekali ya, teliti ya. Tolong Pak pemula Pak. Ya, Ctrl R saja bisa. Ini. Balik Pak. Balik Mbak, Bisa kelihatannya Mbak. coba di play dulu Mbak Gita. Kebalik. Hasilnya minus ya. Kenapa? Stroke-nya sama Iya, Pak. mungkin. Ampere meternya ketuker, Pak. Iya, betul. Ampernya kembali. Ayo kita jangan grogi. Semangat. Ini ya Pak. Iya. Nah, ini udah ketemu nih Pak. Nah, Harusnya. iya. Harusnya 70,40 miliampere. Terus bisa dijelaskan arusnya itu ini Mbak Gita. Arusnya jadinya ini kayaknya ini ya. Total dari I1, I2, I3 dan I4 ya. Iya, betul. Cukup, apa ada yang ditanyakan? Timnya Mas Bojali. Ini istirahatnya jam berapa ya? Iya, 5 ini menit lagi nih. 5 menit lagi udah selesai. Udah pada lapar nih kayaknya. Iya ini Pak, lapar Pak. Iya, Mas Adit ini. Lapar ini. Ya, mungkin disudahi hasil presentasinya luar biasa. Give applause untuk timnya Mbak Gita. Bagus ya. Timnya Mas Gojali juga sangat bagus, cermat, teliti. Ya. Terima kasih. Nah, iya. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu. Ayo bareng-bareng gimana kesimpulan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel tadi. Coba timnya Pak Gojali dulu mungkin. Saya simpulkan Pak. Ya. Jadi kalau di rangkaian seri itu tegangannya sama Pak. Tapi arusnya sama Pak. Ya, Tapi sama. untuk tegangan di masing-masing resistor beda-beda. Ya. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu malah kebalikannya. Arusnya itu di setiap resistor, tegangan di setiap resistor sama. Tapi untuk arus di setiap resistor nanti beda-beda Pak. Iya. Setelah disimulasikan. Iya, bagus sekali kesimpulannya. Ada yang mau menambahkan? Saya Pak. Iya. Intinya Silakan. untuk rangkaian seri
itu seperti yang dikatakan kelompok Bu Gita tadi, bahwa dia itu salah satu fungsinya adalah untuk membagi tegangan. Sementara untuk rangkaian paralel itu untuk pembagi arus. Iya, betul sekali. Ya. Nah, ini udah bel ternyata anak-anak ini. Udah bel bunyi sekolah, saatnya istirahat dan makan ini Pak Mas Adit, ini udah lapar banget kayaknya. Lapar Pak. Ya. Oh ya, LKPD-nya sudah dikirim ya di grupnya Pak Fatkul. Ini sudah masuk. Ini yang belum Mas Ajayadin ini segera dikirim ya Mas Ajayadin ya. Baik Bapak. Iya. Baik. Pelajaran hari ini kita sudahi. Sebelum kita istirahat dan makan isoma, monggo ketua kelasnya pimpin doanya. Baik, siapa? Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita tutup bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya, itu dari Pak Fatkul. Semoga bisa bermanfaat dan cukup sekian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.